nggak tahu Halo ya guys, kita mau ketemu lagi apa. dengan Ya, gue Ini anggapannya yang kalau ini. misalkan untuk Di awam video kali lihat ini Valentina Pick ini ya kita emang cuma untuk menjawab nonton bagaimana kehadiran dari Luoyi. Geek Fam Sama-sama punya teleportation vs nantinya, sama-sama RRQ. fair. Tapi di Made sisi lain, kalau misalkan tujuan pertama. dari Pick Valentina ini adalah biar nantinya kalau seandainya butuh Pick Lucas dari RRQ, mereka nggak bakal takut karena Valentinanya ada di tim mereka sekarang. Dan bandnya Cici obvious banget. Ini bakal tertuju ke Lucas. Oke, ya Cici udah ditutup dan dari Geek sekarang mereka harus mulai mengeliminasi ke arah Romer. Tidak ada Franco Ido. Setuju banget. RRQ Tapi jangan untuk lupakan. hypernya Nggak si apa-apa, nggak ada Ujin Franco dulu. Idok, tapi nggak boleh juga ada Pick Lily dok. Hazel sebenarnya juga Sama aja bagus sih sih. ya. Atau Chow Idok. Tapi ya ini Emang Ido keputusan ini dengan hero dan momentumnya kayaknya on point Headshot. banget ya. Ya, ya. Yang single target juga bisa. Dan cowoknya mereka tutup sendiri tapi. Mereka yang ingin menghindari metode pick off ya, karena mungkin dengan adanya Chow, Baloski akan sangat mudah untuk melakukan screening, dan itu akan merepotkan kubu teman-teman dari RRQ, karena mungkin nih hero-hero yang ingin diamankan RRQ adalah hero-hero tipe ganker. Tapi masih ada jauh head. season kemarin Di Enggak, udah di ban. Geek Fam Di awal. Masih ada jauh nggak bisa head. ngalahin Kalau RRQ tidak sih. di-ban. Kalau nggak di ban Iya ya. kan? Nah, karena mau jauh head Apakah ini di-ban, jadi mereka Vinsrek terbuka RRQ lagi. Untuk diputuskan Chow, oleh Nachonya Geek di-ban, Fam? terbuka lagi. Apakah Tigreal terus kan? berlanjut? Tigreal Tinggal kan di-ban. Kita saksikan Nah, teman-teman. Ini baru. Siapa nih versi yang Sesuai tersisa? prediksi dengan Tigreal yang di-ban. Tergantung apa yang mereka ingin mainkan. Ini kalau misalnya RRQ Mungkin ada pakai satu hero yang udah Suyu. cukup jarang digunakan, tapi ini cocok banget kalau ketika ngelawan Luyo kayak tiba-tiba. Hanzo. Apa? Atlas. Oh, Atlas. Udah lama Hanzo sih juga emang termasuk lihat hero Atlas. kuat sih. Lumayan mirip dengan efek sisi yang lumayan pasti juga ya sebenarnya kalau ngomongin ke arah Atlas, tapi ternyata menuju ke arah Gatot terlebih dahulu. Dan di kanan juga nggak bisa, kalau di kanan nggak bisa di copy sama kiri, kalau di kiri bisa di copy sama di kanan. Yang kiri yang harus lebih hati-hati. Wah, hati-hati yang kiri. Iya. Karena lebih berbahaya sih contohnya. Nah, tapi kalau di kiri kayaknya masih kurang fit in, karena kondisinya Atlas yang tersebut itu bisa menghindari dari Suyo. Jadi nggak fit in, jadi kayak agak sia-sia aja pakai Atlas buat apa gitu, for nothing. Dan wow, Glue dan juga Khalid. Emang sih Wow. mereka butuh sosok yang cukup tebal ya. Mengingat Keras, tadi keras, tiga keras. langsung diambil di awal. Dan Glue menjadi satu badan yang benar-benar powerful. Tadi di tangan Luke sih luar biasa banget ya. Kufra juga boleh nih kalau misalnya mau main Kufra di sini. Ya, Kufra bakal jadi good option sebenarnya. Tapi ternyata memilih ke arah badan. Oh, Badan badan. Gatot kaca ya. Wah. Di classical combo. Gimana pun area of effect-nya akan sangat-sangat dominan sekali dari RRQ. Tapi kalau kita ngomongin poke damage, ini kekuatan dari Geek Fam bakal kuat sekali sehingga akan ada kecenderungan perbedaan dari segi drafting phase. Ini adalah drafting phase yang unik. Yap. Poke versus team fight. Cukup berbeda gitu ya dari kedua belah tim ini. Tapi kita bakal lihat Combo-combo nanti hasil seperti apa RRQ game sih bagus pertama. kombonya itu. Mampukah dari Geek Gatot Fam face badan. mematahkan Gatot nih ditambah win streak badan. dari RRQ? Oke, kalau menurut Devin, draftnya lebih ke arah yang mana? Wah, aku karena geek sih untuk Geek kali game ini. yang pertama. Kalau Profesor? Aku merasa kayaknya lebih kuatan badan dan Gatot. Badan dan Gatot, dan ini dia dua pendapat yang berbeda. Badan dan Gatot. Apakah Geek Kalau Fam Geek itu akan bahaya di tetap mid-nya itu. dengan The Kingslayer atau RRQ Oshi dengan Kingslayer? So, mari kita menuju ke line up dan MPL Arena. Baru tepuk tangannya. Let's go to the end of time. Oke, pertemuan Hanzo yang kali ini bisa kita lihat lagi karena terakhir yang sempat dimainkan oleh RRQ ada di tangan Hazel juga karena Hazel hanya Hanzo ya. Tapi sekarang bakal dihadapkan dengan seorang Oh, Suzuki Toy. yang membawa Suyo tapi Toy. Hampir. Almost is never enough. Lihat, bahkan hampir saja Oh, diamankan mau dipaduin. slotnya bottom lane untuk seorang Toy. Idok. Flicker mau nggak mau Bantu, dikeluarkan, Idok. tapi sedangkan di depan sana Idok mau nggak mau langsung mereset dan melakukan sedikit cover terhadap seorang Toy. Sekaratul maut, dan di sini Toy Awas. bisa dimakan. Kenapa Luiski kondisinya masih memiliki Ya flicker? Allah, bener-bener Ya, mau masih ada makan. flicker, nih. masih cukup aman seharusnya untuk di awal meskipun informasi terbilang cukup mahal, Prof. Oke. Terus sekarang Idoknya tetap bermain dengan fokusif ya. Dan Baloy ternyata yang malah ke-trigger dari segi flickernya. Sehingga di early game seperti ini cukup merugikan bagi teman-teman Geek Fam ketika mereka harus kehilangan satu battle spell-nya. Tapi bertukar dengan Toy. Yang nanti mungkin di menit yang kedua sudah akan kembali lagi dengan flickernya. Alright. Tapi kalau ngomongin ke arah flicker di saat nanti mereka akan berdebat ke arah turtle, untungnya tidak ada god laner yang biasanya langsung ikut ke arah team fight, Profesor. Iya, iya. Walaupun arus sungainya menuju ke EXP ya. Yes.
Dan buat sekarang juga di 2 menit yang pertama kita bakal melihat Idok yang cukup aktif dan Susujin yang juga bisa dibilang bakal cukup stabil. Dan secara prediction, wow, Goni versus everybody. Tapi kali ini Aether bersama dengan Nevin ya kan. Pada milih Bitoy sudah memiliki RRQ. cara flicker, membuat dirinya harus bertahan sedikit. Sedangkan freeze ya? Ya, freeze-nya itu. Sedangkan Gob, apakah yang diberikan oleh seorang profesor sebagai option kalau Gob harus balik lagi seperti dulu itu akan diambil profesor? Ya harusnya sih, karena beberapa kali kita melihat kayak Cici EXP kalau misalkan kurang badan itu bakal kurang maksimal juga. Dan sekarang dari itu Oke, Maybe dan Avoy standby di arah bottom lane, berhasil dapat 1 poin kill atas seorang Boy. Apakah akan ada pertukaran dengan adanya Ya, sosok apa-apa dapat Turtle Turtle dah. atau bahkan tidak ada? Dan kali ini Turtle diamankan tanpa ada sedikit pertukaran. Ketika ambil para ada pasukan buffnya dari dah. tim RRQ mereka melakukan dominasi menuju ke arah Purple yang dimiliki dari seorang Geek Farm. Dan nampaknya di sini Geek Farm harus kehilangan Purple-nya, Nevin. Iya, kehilangan Purple, kehilangan Gobs juga tadi karena ya ada satu kejutan lah yang diberikan Kehilangan oleh dua teman-teman itu dari ya. RRQ. Dan Untung bisa RRQ dibilang lah. sebenarnya kalau menurutku ya ini keuntungan masih tetap buat RRQ sih. Mereka bisa nutupin kerugian kehilangan Toy. ya ini jatuhnya bener-bener kayak pertukaran yang sangat tidak adil sih, walaupun dengan Toy ya. Iya. Karena mau gimana pun Toy akan tetap kegendong dengan adanya pertukaran dari segi Turtle dan juga 12% gold sharing. per 88. Oke, emang Kingdom just being Kingdom. Lihat 88% tanpa ada sama sekali kasih nafas kepada fans dari Geek Farm. Oke, buat kalian para fans Geek Farm jangan lupa untuk dukung Geek Farm. Di kolom komentar ada votingnya. Tetap semangat ya karena memang tidak mungkin sejauh ini pun masih bisa dibilang cukup aman. Apalagi dengan kombinasi yang dibawakan Hancur Wih, kalau dari itu seorang satu. Aboy tapi hati-hati. Oh make it! Instant pick off Mantap terjadi sekali. membuat perpasukan Tapi tim juga RRQ berhasil adanya mendapatkan mati. kill, tapi Aboy di sana. Aduh. Dualitinya belum terlalu maksimal membuat perpasukan dari tim Geek Aku Farm. dapat dah. Mereka tanpa pertukaran sama sekali dan plus 1 Toy dari bottom Awas, left Toy. untuk defensif. Aduh, Dan Toy. gagal. Aduh. Toy tetap harus terbangkan tapi Dapat. Kadera. Kaderanya kena. Tidak ada jalan untuk Nice. pulang. Barternya cukup mahal plus Paloiski di tangan Nice, dari Riz. Paloiski. Tidak bisa dihitung oleh keuntungan Paloiski karena kena sudah sama terlalu Riz. berlimpah, Profesor. Wah ini pertukaran yang menurutku sangat menguntungkan bagi RRQ. Wah, berlimpah banget ya, Karena mereka mendapatkan banyak sekali. Dari invade jungle-nya berhasil, make it juga tumbang. Dan bahkan bayang-bayang dari Dairen sekarang yang mencoba Ini untuk bencana. mengganggu dengan ini bencana. Iya, dan 2 flicker sih itu juga lumayan mahal banget ya yang bisa dapetin tadi dari Baloiski dan juga Kadera semuanya keluar. Dan kalau ngelihat objektif, ini kemungkinan besar memang bakal jatuh ke tangan teman-teman dari RRQ Hoshin. Lihat mereka sudah mulai melakukan setup juga Gom dan juga Baloiski harus menjadi mata-mata bagi para pemain Geek Farm. Tapi tidak ada flicker dari seorang Paloiski, tidak masalah karena Goms akan masuk ke arah depan. Memasuk juga ke Susuji, tapi lihat Red Mungkin. Susuji. Megis gagal melakukan takeover walaupun Susuji harus tumbang. Perpasukan dari tim RRQ mereka tidak kenal diam. Dan ini dia, Mati, apa yang mati? Aduh. kali ini berhasil memancing 1 korban saja. Hanya ada Idok yang menjadi korban bersama dengan Susujin karena Rins Ya. Tour and Travel imitasi Love-nya berhasil memulangkan Dairen. dimakan. Oh, tapi hilangnya 2 pemain ngasih kesempatan juga ya seharusnya buat Makers dapetin 1 orange buff tadi. Ya, ini ada pencurian yang cukup menarik ya, karena tiba-tiba dengan adanya keuntungan yang didapatkan dari RRQ ternyata ke-stop semuanya karena ada 1 pencurian dan point kill terhadap Idok. Toy yang bener-bener ditinggalkan tadi dengan adanya jar diversion. sekali si Toy. Tumbang 2 kali. Mundurnya jauh banget. Di menit 5 loh dia baru Mati bisa tuh. dapetin Hunter Strike. Tapi lihat, Makers di depan sana akan mati kembalikan tuh, ke arah mati. seorang Dairen. Dan itu dia, Mati. where are you Di going, solo Makers? kill. One by one situation dari Solo kill. Dairen kali ini. Mencoba untuk mendapatkan Solo 1 kill. point kill. Nice. Dan killing spree is real. Di solo One by one situation kill. yang gagal didapatkan dari seorang Makers. Ini agak cukup berbentur berbanding terbalik dengan Susujin. Walaupun dia sudah tumbang 1 kali, tapi Makers 2 kali. Dan yang jadi masalah ini Dairen juga dapetin banyak banget ya. 3 poin eliminasi sejauh ini. Dari sisi XP ngebuat harusnya XP lane-nya lebih bebas lagi. Ngebuat juga dari Gops Dairen akan sedikit kesulitan gendong-gendong karena ya. bakal ada tanggung jawab yang lebih besar nanti di arah lane. Oke. Jangan lupa ya, ini diversionnya. Oke, diversion dan Ayo, Kadera tidak surprise. die. Oke, itu dia imitasi dari Rins Tour and Travel yang berhasil membawa Dairen ke arah bottom lane. Pertukaran bahkan tidak akan terjadi karena para pasukan dari RRQ akan dengan sangat cepat sigap menuju ke arah Turtle ketika ombak sudah mulai
mulai bergetar. Ya ini setupnya tepat banget ya timingnya. Gak ada Moskov di landing jauh, otomatis harus di-clear terlebih dahulu. Dan di bagian mid lane juga bakal dikuasai sehingga turtle akan semakin lebih mudah. Apalagi sekarang, Idoknya udah lebih siap nih harusnya dengan adanya AOG, After of Guardian. Di mana Dairon juga sudah siap di depannya. Ini Baloyski aja ditabrak sama Dairon itu nggak masalah loh. Dan lihat itu dia. Bahkan coba dipaksa. Mati Target tuh, tukar sama mati. Susujin. Damage terlalu besar. Make it. Sedikit terlambat. Aduh, Retribution dan dampaknya kali ini. Retribution di shot point di tangan Make it. Berhenti sejenak dari sosok seorang Susujin yang bahkan Retribution tidak keluar sama sekali, Profesor. Ini combo Luoi dan juga Hanzo yang cukup menyegangkan. Avatar of Guardian for nothing. Idok nampaknya udah tidak bisa dapat mendapatkan apapun. Dan Aduh, mereka nggak mundur dapat. karena Baloyski berhasil mengusir mundur para pasukan dari tim Ararkyu Nevin. Hampir Ya, tadi orangnya. tidak sempat untuk keluar tapi Mekins masih mencoba untuk maju lagi. Osdok. Almost Duh. is never enough for Idok. Oke. Idok masih bisa selamat selamat aja. gawanya. Dan bahkan para Tetes pasukan dari banget tim itu. Ararkyu. Kali ini mereka hanya memberikan sedikit getaran. Dan itu dia permainan Loi dan ada MPL ID Extremer. Silakan Nevin. Wah, ada Bang Age yang kali ini bakal menjadi analis dari match kali ini. Halo Bang Age, dan kita bakal melihat lagi ya untuk dari Geek Fam dan juga Arkeoshi. Karena sejauh ini Valentinanya lumayan banget buat bisa meng-cancel semua pergerakan dari Geek Fam. Sama-sama bisa manfaatin teleportationsnya dengan baik, tapi tetap harus hati-hati dengan kehadiran dari seorang Maykits. Karena ya tadi ya, objektif. Ini bisa banget ya sama Maykits. Apalagi buat sekarang udah ada Oracle dan AOG. Avatar of Guardian, Apoy! Kan kalau untuk pulang dan bahkan Zoe juga akan menjadi korban berpasukan dari tim Kickbam. Meanwhile, sebelah sana Make It. Bahkan coba untuk membabi buta karena Susujin. Mencoba untuk menghindari damage yang telah diberikan. Tapi nampaknya Tyron berhasil buat semua para pasukan dari tim Ararkyu Gila. mendenial dan Warnanya membuat itu tim Kadera, Kickbam wih. kali ini punya space di arah top lane atas Kadera. Dan tidak bisa dibiarkan begitu saja Kadera Kaderanya dengan itu, wih. Moskopnya. Tidak bisa kita pungkiri. Permainan yang luar biasa, tapi terlalu sakit. Mati. One by one situation dan itu dia. Mati. Aduh, Almost is never kelamaan, enough. Dan Rin. Baloyski selalu menjadi penjaga hati dari para anak-anak Kickbam. Ya, tapi itu nice move juga ya dari seorang Rens yang dari tadi bisa memaksimalkan semua IMU-nya dengan sangat baik. Dan sekarang kembali lagi objektif sudah mulai muncul Prof Kabin. Wah, ini kalau ngomongin objektif word ya, apalagi abis ada pencurian barusan, harusnya mungkin bisa diulang kembali sih, Diversion dan juga Pinnacle Ninja ya. Dengan tujuan nanti Hanzo-nya akan lebih aman untuk Make It mendapatkan Retribution Point. Tapi gimana caranya untuk bisa menciptakan ruang dan menemukan bush yang tepat? Karena kalau misalkan udah ketahuan sama movementnya Ararkyu gitu kan, Yep. pasti bakal di stop duluan Make It-nya biar bayangannya dihancurkan. Dan Iya. sekarang Rins, Nevin, kalau menurut aku, kalau dia copy ke Itu arah Kadera, woi. sosok seorang Loi, dia harus Moskopnya, cari woi. sih di mana Moskov ataupun Make It, Kadera atau Make It dia harus cari sih. Kalau enggak bahaya banget. Lihat digerogotin kayak gini. Dapetin ke arah atas tuh Dapet. sekarang. Nice, Susujin. Oke, izin. Make It sedikit terlambat. Mereka coba untuk mundur ke belakang Dairon. Satu-satunya bakal coba dihajar oleh seorang Make It, tapi nampaknya Aduh, tidak peduli. aduh. Make It tetap dihajar dan Gong menangkap ke arah Idok. Mundur ke arah belakang adalah sebuah Rins, jawaban, Rins, tapi Rins. Rin! Surprise! Happy birthday! Tidak ada tombak kali ini membuat Kadera terperangkap 1-1 dan itu dia harta, Iya, tata, mati, dan coy. senjata menutupkan seorang Kadera. Rins, what a play from Rins! Rins tour and travel benar-benar membuat Kadera kali ini nggak bisa berbuat banyak, David. Ya, itu move yang bagus banget. Bahkan Sadera dipaksa untuk ngebuka flickernya juga. Mahal banget skill satu pemain. Tapi tetap cara defensif dari Geek Fam, mereka bakal sedikit kesulitan. Dan coba untuk counter karena Rins. Oke, Rins bakal coba dimakan begitu Aduh, saja. dimakan Insta pick up gitu. terjadi Baloyski dapatkan Idok bakal coba dimakan dari telan bulat-bulat. Dia bisa mati menembus juga kembali itu. karena Baloyski berhasil mendapatkan sosok point kill yang penting Rins dan juga Idok. Jadi pertukaran atas Baloyski dan Rins dan juga Idok gak masalah, gak majalah. Gak masalah ya. Tapi tetap ya Tower untuk terus tuh. Lordnya ini hanya nge-trigger passive turret aja masih bisa dihentikan dan bakal ada sedikit pergerakan Makin. Tyron kembali lagi Oh, menjadi Tyron. ujung tombak. Tapi diselesaikan dengan sangat cepat. Dan itu dia sebelnya ke arah sosok dari Hanzo yang sekarang. Mau gak mau bayangannya memang harus ditumbangin. Nggak bisa dicari ke belakang ya. Nggak bisa, emang harus dihancurkan secepat Harus mungkin dihancurkan. ya. Kalau bisa dibikin bener-bener sampai habis HP-nya Nevin, biar nanti pas ketika balik ke tubuh aslinya dia bener-bener low HP. Iya. Tapi masalahnya sekarang dari RRQ, mereka punya area yang luas banget ya. Dan mereka bakal coba untuk mencari gangguan. Tapi Maykitsnya tadi hampir juga mencoba untuk ngasih pressure ke arah Rins di bagian belakang. Oke, Kids memang bakal cukup bersinar dengan attack speed yang dia miliki.
Tapi ini udah mulai memasuki menit ke arah 12 Nevin. Ini nggak cukup baik untuk mereka kalau kehilangan kembali satu lot yang harus dimiliki. Dan battle emote. Awas. Tadi kita udah lihat banyak. Battle emote jangan sampai kalian lupa. Mau pakai ini bencana juga boleh untuk ngeledek-ledek orang. Lumayan laku soal direct ternyata ya. Ini Iya, bencana aku ya. juga punya. Punya? Iya. Baik-baikin gua kan lo. Masuk karena 12 menit yang pertama ya. Secara area memang ini menguntungkan banget buat RRQ karena mereka bisa invasi lebih dalam. Tapi di sisi lain, Gig, mereka punya Moskov sih. Jadi split push atau lane jauh di bagian bottom lane ini mungkin bisa jadi target selanjutnya dari seorang Cadera. Jangan lupakan Loi juga sih Nevin. Ini Iya. efek diversionnya akan sangat merepotkan sekali ya. Karena bisa memberikan teleportation untuk Moskov juga, entah untuk Hanzo-nya juga. Atau bahkan Geekfarm ketika dalam keadaan yang nanti mungkin 50-50, mereka bisa membalikkan keadaan dengan cepat hanya dengan satu ultimate saja dari Aboy. Oke, Aboy Oke. sana make it bakal coba untuk bersinar. Target utama mereka adalah Rain, tentunya Dance coming. Menutup jalannya para pasukan dari tim RRQ. Membalikan kembali karena The Bonus Game menjadi target utama mereka. Where Mati. are you going, Mati, Ren. Baloy? Dan lihat masih poin kill cepet dikasih poin sekarang ya. Toy. Supaya Skypicernya makin lebih menyala, abangku. Wah, ini kehilangan Baloi di waktu Lordnya juga udah mulai terspawn. Berarti mereka paling bisa mengandalkan Makis dan juga Aboy ya untuk melakukan steal. Gopsi. Menurut gua Gopsi ini menjadi poin penting sih, Nevin. Ya, dimana zone out bisa aja dilakukan, tapi kuantitasnya mereka lebih sedikit langsung dari red RRQ. pick. Tapi lihat Nevin di depan sana, make it sangat untuk mau. Terbakar Cadera. maka situasi Mati Cadera. Dino. Dan out of nowhere Dairen berhasil memancing Cadera dengan flickernya. Jadi pertukaran dari Dairen dengan flickernya masih worth it total. Wah, tapi mereka dapat rinse sih, itu jadi 1 poin plus juga buat Gig akhirnya nih. Gila Bisa ya. nge-shutdown karena rinse-nya. Dari tadi Rins loh ditargetin. Dari Baloyski, dari Gops, dari sosok seorang Mekits. Cadera doang yang ya udah siapa aja di depannya dibantai. Ya udah pasti ya, damage dealer utama ya. Mau nge-kill siapapun dia bisa, mau nge-deliver damage ke siapapun dia juga kuat. Udah ada Demon Hunter Sword juga soalnya. Dan kali ini dengan adanya Malefic Gun akan membuat Cadera semakin lebih leluasa lagi dengan jarak yang lebih jauh Kadira untuk udah mau bisa memberikan jadi damage. satu hitam. Tapi Lord bergerak dari bagian top lane. Big Fam harus mempertahankan base mereka. Bergeser ke mode defensif. Itu dia menciptakan ruang. Oh, Mekits! Surprise ternyata di cover dengan sangat sigap. Iya, iya. Ternyata invasi yang bakal dilakukan Geekfam sudah tercium baunya oleh tim RRQ, Nevin. Wah, masih cukup aman ya buat RRQ. Tapi itu satu move yang ingin dicoba pastinya oleh seorang Makis. Dan masalahnya sekarang bergeser ke mode defensif. Lord sudah mulai berjalan dari area top lane dan RRQ Dapat Hoshi towernya. masih membawa 5 pemain mereka. Mekits kembali lagi, harus mundur ke arah belakang. Stiker ini bencana. Para masa sudah siap standby di arah Dairen dan juga para pasukan dari tim RRQ. Dapat Mereka towernya. siap menuju ke depan mentaraf Guardian. Cadera! Berhasil ditangkap membuat para pasukan dari tim Geekfam gak punya daya dobrak. Mereka kehilangan power Dapat dan lagi. damage-nya. Dan bahkan Mekits gak bisa selamat Rinsya. Nice. What the on-play from Nice. Rinsya. Yuk, can you? Untuk point kill. Tapi tanpa ada Susuji dan juga Toy, mereka gak bisa masuk lebih dalam dan tidak bisa melakukan endgame. Nampaknya gerakan dari Rinsya kali ini agak terlalu sedikit barbar karena pertukaran cukup adil. Biasanya berani flicker ke depan dan masuk itu adalah barter dengan adanya endgame. Apakah itu berhasil mereka dipaksa? lakukan, Evin? Ya, masalahnya masih ada 3 pemain dari RRQ dipaksa, Hoshi dan masih ada 3 pemain dari Gig. Baloy! Satu tembakan terakhir habis saja meledakkan tembak. Skypicer dan Gold sangat menjadi korban selanjutnya. Dan belum ada lagi yang bisa didapatkan dan itu dia Dairen. Mati. Cadera is Nice. coming, shutdown pun terjadi. Cadera versus everybody, flick for defensive. Dan ternyata Aduh, Susuji dibalikan kembali keadaannya. Terlalu terburu-buru dari tim RRQ, Nevin. Ya, nice move dari Cadera ya. Satu Spear of Destruction yang akhirnya bisa nge-follow up damage-nya, tapi ini never ending fight. Dari Cadera kedua udah belah mulai tim yang sakit. benar-benar haus atas kemenangan. Dan RRQ Hoshi gimana nih, bro? Ya itu yang pengen dicari sih sama Geek Fam. Mungkin gerakan-gerakan RRQ yang seharusnya tidak dilakukan. Gerakan-gerakan tambahan. Ya biasanya RRQ kalau udah 2 tumbang poinnya sama ya kan, kuantitasnya sama mereka mundur. Yap. Mereka reset dulu, ternyata mereka melanjutkan team fight. Dan ternyata berhasil dipancing nih oleh Geek Fam. Perbedaan goldnya dengan Lord tadi, walaupun mendapatkan 3 base turret, tapi hanya di angka 1.600 gold lead. Cadera masih ngelit loh. Jadi nggak terlalu jauh sebenarnya Nevin. Cadera- Keuntungan tadi kayak jadi keuntungan yang kayak lewat begitu aja, kayak jadi angin lewat aja. Ya, dan mereka berarti harus mulai dari nol lagi nih. Dan masih ya kalau ngomongin ke arah objektif, Geek Fam punya chance yang
sama besarnya, nggak peduli mereka kehilangan base cukup banyak, tapi mereka bawa Moskop dan Hanzolui. Ini dia combo yang mungkin bakal mengirim Makers nanti langsung ke bagian depan. Oke, tapi diinformasikan harusnya para pasukan dari tim Araki. Lihat Malaysia Awas. mundur ke arah belakang dan jadi target utama dengan nama taraf Kadian tuh masih bisa selamat. Kadera is coming, tapi susunya udah tumbang terlebih dahulu. Tak pada following up damage membuat para pasukan dari tim Araki. Mereka membalikan kembali Kadera dengan adanya Indok dan Rizia. Kali ini terperangkap di depan sana. Kadera still Mati survive. dulu. Golf berhasil mendapatkan satu yaitu Indok, tapi nampaknya masih belum cukup damage untuk bisa menghentaskan seorang Ibo. Idok kali ini belum bisa Mati dituntaskan, dah. tapi Idok membalikan mati. kembali keadaan target utamanya dan gol meledak. Unstoppable untuk seorang Toy. Rim standby mencari di mana Mekins berada, terdeteksi Mati tuh. Mekins. Mati. Mekins Nice. double kill, looking for triple kill. Dan para pasukan Maniac. dari tim Geekfam Maniac. mereka Nice, berhasil Toy Mekins dan ngamuk. Maniac from Toy. Ini bencana. Tim RRQ berada di garis depan. Wipe out yang tidak bisa terlalu lama karena satu seorang Awi sudah hidup kembali. Dan Avatar of Guardian dengan soundnya No Way. Sang Raja berhasil mendapatkan Nice, game yang pertama. RRQ. The Geek Slayer menunjukkan taringnya. Itu dia, game pertama RRQ Hoshi yang masih bisa bertahan dengan sangat luar biasa. Sedikit mistake bukan menjadi masalah, karena ternyata untuk finishing team fight di area Lord berhasil Nice. mereka menangkan. Semua berkat Idok yang masih survive ketika dia itu